Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluhu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama di pagi hari ini ya, ba'da subuh. Allah Jalla wa ala mudahkan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Ya, dan sebelumnya kita menunaikan salat sunnah ya, salat sunnah sebelum subuh yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini adalah amalan yang luar biasa bagi seorang hamba yang masih diberikan ya kehidupan di dunia, di tengah-tengah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di dalam kubur, yang dia ingin hidup kembali untuk beramal saleh. Fasaddaqa wa aku minas salihin, Allah sebutkan dalam surah Munafikun, yang dengan amal saleh tersebut dia memastikan aku pasti menjadi orang yang saleh kalau dihidupkan kembali atau ditangguhkan umurnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keinginan mereka. Oleh karenanya bagi ahlu sunnah, seorang mukmin, seorang muslim ya yang sejati, maka dia pun memanfaatkan ya berbekal-bekal untuk beramal saleh di dunianya, untuk ya di akhiratnya. Oleh karenanya sebuah syair menyebutkan, tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Ya, berbekal-bekallah kalian semuanya dengan takwa kepada Allah, yakni beramal saleh baik ramai ataupun sendiriannya. Kalau kita ingin tahu kadar keimanan kita kepada Allah, Pak, lihatlah diri kita tatkala sendirian. Itu kadar keimanan kita itu. Takut enggak kita sama Allah? Takut enggak kita sama Allah? Tatkala sendirian enggak ada orang yang melihatnya. Tatkala sendirian bangun sholat malam, ya tidak ada yang melihatnya. Ini kadar keimanan seorang hamba. Ya. Oleh karenanya ya kita banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini baca doa apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syuri wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan. Ya, intinya adalah untuk beramal saleh ketika hidup di dunia. Karena tidak ada seorang yang dia mampu menggerakkan kakinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rezeki yang Allah berikan bagi seorang hamba tersebut untuk menunaikannya. Oleh karenanya seorang ulama di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad, dia menyebutkan tatkala melihat seseorang yang dia kakinya pincang. Kakinya pincang. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Dia sholat seperti membaca kira-kira 1 atau 2 juz, panjang sholatnya. Maka kata Syekh, saya pun mendoakan dia karena memberikan pelajaran bagiku. Apa pelajarannya? Kehebatan seorang hamba beramal soleh bukan dilihat dari sakit atau sehatnya. Karena banyak orang-orang yang sehat dikalahkan ibadahnya, semangatnya dengan orang-orang yang sakit. Seperti contohnya orang ini, ternyata dia tidak punya kaki 1 buntung, hebatnya dia sholat. Oleh karenanya seseorang ya diberikan sakit Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya lebih utama daripada orang yang sehat. Seperti contohnya Allah berikan ujian kepadanya, matanya buta tapi menghafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dengan benar, lancar. Ya, adapun kita, banyak di antara kita mata kita enggak buta. Ya, baca Al-Qur'an terbata-bata, bahkan tidak bisa baca Al-Qur'an. Ini musibah. Makanya kita manfaatkan di waktu sehat, waktu luang, waktu umur ini untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Karena semua amal soleh tersebut yang kita kerjakan melainkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa apa? Sapu jagat kalau kita bilangnya. Doa sapu jagat. Karena dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imam Muslim, kana aktsaru du'a, ya, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa ini maksud kebahagiaan dunia? Kata Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, yakni al-ilm wal ibadah. Allah berikan kepadanya kemudahan dalam menimba ilmu agama yang dengannya dia tahu mana yang halal, mana yang haram, dan mudahnya mengamalkan ilmu tersebut dengan ibadah kepada Allah. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat adalah apa? Al jannah, surga. Makanya surga ini berat, Pak. Butuh kesabaran dalam menggapai surga, ya ini ketaatan kepada Allah. Makanya para ulama menjelaskan, diantaranya disebutkan dalam kitab Bahjatun Nazirin Syarah min Riyadhus Shalihin oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, menyebutkan sabar terbagi menjadi 3. Ini tingkatan sabar yang paling utama apa? As-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini sabar paling utama. Adapun sabar ketika kena musibah, itu sabar paling rendah. Ternyata itu sabar paling rendah ketika ada musibah. Makanya para ulama membahas tentang sabar dibagi menjadi 3. Ya, pertama adalah as-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena terkadang jiwa dan sering jiwa ini dipaksa untuk taat kepada Allah, seperti baca Al-Quran, bangun malam, sholat subuh, ya kan Pak? Berat, ngantuk, dipaksa jiwa untuk beramal soleh. Apa lama lagi? Sedekah, karena pelit. Asalnya kita ini pelit, dipaksa untuk sedekah. Inilah Pak, sesuatu yang hidup semati. Ya, kalau ada seorang yang berkata kepada istrinya hidup semati, itu bohong. Itu sehidup aja, semati nggak ikut dia. Hidup semati itu amal soleh. Makanya ketika berada seorang di dalam kubur, ya, maka datang seseorang yang pakaiannya indah, yang wajahnya indah. Maka dia berkata, man antal ladzi tasurru, siapa Anda yang mengabarkan berita gembira? Dia berkata, ana amaluka sholih. Ini di dalam kubur. Ini hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Aku adalah amalmu yang soleh. Amal yang soleh. Ya, ini amalan yang dia ya hidup semati, yang dia di dalam hidupnya tidak pernah melihat hal tersebut, tapi di akhirat menemani dia. Itu amal soleh. Ya, amal soleh. Maka dia berkata, abshir billadzi yasurruka hadza yaumaka alladzi kunta tu'ad. Bahagialah engkau pada hari ini, hari yang telah dijanjikan kepadamu kebahagiaan. Maka dilihatkan surga dan neraka. Ini kalau engkau bermaksiat, ya, kufur kepada Allah, ini tempatmu neraka. Ya, namun engkau taat kepada Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, tempatmu di surga. Ini pasti seseorang akan mendapatinya Pak di dalam kubur. Makanya orang dalam kubur dia berkata, ya Pak, tangguhkan, seandainya umurku ditangguhkan. Dia ingin hidup kembali. Kenapa? Karena keyakinannya ainun ra'at. Ya, yaitu sudah melihat keadaan yang telah dia dapatkan ilmunya ketika di dunia, adanya azab kubur. Maka dia langsung minta, bukan minta dikembalikan kepada istrinya, anaknya, enggak. Dia minta hidup untuk beramal saleh. Ini pasti kita hadapi nanti ini ketika dikubur. Kenapa? Karena sudah melihat di hadapannya neraka dan surga, diperlihatkan tempatnya. Hebatnya orang beramal saleh dan hebatnya azabnya berbuat maksiat. Ini kita butuh nasihat semua. Jiwa butuh nasihat. Dipaksa untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah. Duduk di majelis ilmu yang didoakan oleh para malaikat, sabar Pak, berat, sakit pinggang, ya kan? Ya kan? Sakit pinggang, pegel. Cuman malaikat mendoakan, yang disifatkan raudhah min riyadil jannah, ya ini taman-taman surga, majelis ilmu. Tentunya majelis ilmu yang dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bukan sekedar bertemu saja dengan ilmu. Luar biasa. Yang kedua, sabar adalah as-sabru an maksiatillah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Ini sabar tingkatan yang kedua, yang menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu jauh. Makanya seseorang yang dia mampu menjauhi maksiat karena Allah, Allah akan ganti hal yang lebih baik dari hal tersebut. Contoh misalnya ada seorang wanita cantik menggoda dia,
ya, kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti hal yang lebih baik daripada yang digoda tersebut. Seorang yang dia digoda dengan harta berlimpah untuk disuap, ya kan, ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyuap dan yang disuap menerima suapan di neraka tempatnya, ya, di neraka tempatnya, ya, dia sabar Pak, nggak ambil itu. Ya, terkadang kalau kita dijanjikan, misalnya dijanjikan ya, kamu misalnya lepaskan tahananku, misalnya dilepaskan, misalnya kasus narkoba nih, lepaskan, dijanjiin nggak ngefek Pak, kuat dia. Tapi kalau uang diletakkan di hadapannya, misalnya 500 juta, itu sakit kepala itu. Sudah lihat dia, godaan itu berat. Tapi ini sabar yang kedua. Ya, adapun yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar akan takdirnya Allah. Takdir yang buruk, sabar, dan semuanya itu mengandung kebaikan seluruhnya. Thayyib, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis agar kita semangat, motivasi beramal soleh di sisa umur yang Allah berikan kepada kita di dunia, agar bermakna, berbekal-bekal untuk menyusul teman-teman kita yang sudah meninggal di akhirat, di alam kubur, alam barzah. Persiapan tersebut, yakni amal soleh yang terkadang kita meninggalkannya. Padahal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Tabrani dan juga Ibnu Abi Dunya, ya, silsilah as-sahihah, hadisnya sahih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang dia datang kepada Rasul, bertanya kepada Nabi. Apa kata orang tersebut? Ini ketika masih ada Nabi bertanya. Ya, bertanya. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Manusia mana yang paling dicintai dan amal apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Manfaat, ya kan, dia membantu saudaranya ketika sakit, ya, ketika membutuhkan kebutuhan. Apalagi tetangga, kadang-kadang kita sama tetangga cuek, ya kan, padahal Nabi SAW sering diwasiati oleh Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai seakan-akan mengira tetangga itu mewarisi harta warisannya, saking seringnya memberikan wasiat. Kita malah kasih sakit tetangga. Contoh yang paling mudah apa? Nyetel sound horek. Apa itu? Musik dangdutan, apanya, orang lagi tidur lagi, ya Allah. Ya kan? Ini mengganggu sekali, ya Allah. Ada saudaranya mungkin tidak tidur malam, ada yang sakit, ada, ya Allah. Hati-hati. Bahkan disebutkan tidak beriman orang yang mengganggu saudaranya, keluarganya, tetangganya. Gak beriman kepada hari berbangkit Allah dan Rasulnya. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir wala yu'dhi jarahu. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari berbangkit, tidaklah dia menyakiti tetangganya. Ini perlu nih Pak. Apa? Perlu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa habul amali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala membuat senang kepada saudaranya. Coba lihat, tetangga terlebih buat senang, kasih makanan, kasih seterusnya. Ya, ada seorang ustadz, dia berkata ketika masih hidup orang tuanya, ini rumah dijual apa enggak? Dia bilang, Abah, kalau Abah meninggal maka harta ini enggak jadi apa-apa, jadi rebutan. Mumpung Abah masih hidup, jual, bisa dibagikan ke lainnya, sedekah. Ini harta yang sesungguhnya dibawa sampai mati. Karena kebanyakan gara-gara harta waris saling bunuh, ya kan Pak? Saling benci. Ada orang yang dia tidak menegur saudara kandungnya selama 5 tahun gara-gara apa? Harta waris. Luar biasa ini. Hasad itu Pak, jangan dikira saudara nggak punya hasad. Hasad, terkadang hasadnya lebih ngeri kepada saudaranya Pak. Permusuhannya, kejamnya lebih ngeri. Terkadang itu. Makanya ada sebuah syair menyebutkan, atau ulama menyebutkan, ma khala jasadun min hasadin.
Tidak ada jasad yang lepas dari hasad. Pasti ada hasad. Makanya ada ayat yang menjelaskan tentang ketika dapat nikmat, ya, fahadits, ceritakan. Ini bukan sedikit dapat nikmat, ceritakan, dapat nikmat, ceritakan, dapat nikmat, ceritakan. Karena apa? Karena banyak orang yang hasad. Kalau orang yang dia berilmu, dia tahan hasadnya, dia berdoa kepada Allah. Ini luar biasa, ini hasad, hati-hati. Antum kalau punya nikmat jangan sembarangan apa? Antum share dan seterusnya. Banyak orang hasad, dan ini penyebab penyakit ain, dan paling banyak meninggal dari umat ini Nabi SAW sebutkan karena kena penyakit ain. Ain itu berasal dari hasad. Makanya ulama diantara Imam Ibnu Katsir menyebutkan al-hasadu awwalu usyallahu fi samai wal ard. Hasad itu dosa pertama kali yang diperbuat hamba-hamba Allah di langit dan di dunia. Wa amma fis sama fa hasada iblis li Adam. Adapun hasad pertama kali dosa yang dilakukan hamba kepada Allah di langit adalah hasadnya iblis kepada Adam. Wa amma fil ard fa hasada Qabil li Habil. Adapun di dunia dosa pertama kali dilakukan adalah hasadnya Qabil kepada Habil, saudara kandung itu. Saling bunuh karena hasad. Oh, luar biasa nih. Makanya kita dianjurkan ketika habis sholat membaca apa? 3 kul. Ini dianjurkan nih, sunnah. Di antara zikir-zikir ada sekian banyak zikir sholat. Di antaranya berlindung dari hasad dan orang yang hasad ketika sudah datang hasad. Ya, memberi senang saudaranya. Au takshifu anhu kurbatan. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai selanjutnya adalah menghilangkan kesusahan saudaranya. Ada saudaranya susah, ya kan, tidak makan, dikasih makanan. Ada saudaranya misalnya butuh uang, ya kan, kasih uang. Ya, ada saudaranya misalnya di rumah sakit tidak masuk BPJS, misalnya ditanggung iuranan. Kan kita jamaah banyak tuh, kalau jamaah ada 100, satu orang misalnya 100.000 kan lumayan tuh buat meringankan bebannya. Ini ukhuwah demikian, Pak. Ringan. Ringan. Makanya Allah berfirman, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu bersama seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Maka jangan pelit-pelit pada orang saudara. Jangan pelit-pelit menolong saudara apapun. Ya kan? Ada orang yang misalnya macet motornya, antum dorong. Bannya bocor, antum tambalkan. Antum niatkan untuk menolong saudara antum. Meskipun antum mendapatkan dunia juga, dapat dua-dua pahala. Nyenangkan hati saudaranya, membantu saudaranya, dan dapat dunia juga. Cuman bedanya niat. Maka jangan lupa niatkan itu, Pak. Biar kita menumpuk-numpuk pahala amal soleh. Au taqdi anhu dainan. Selanjutnya amalan yang paling Allah Jalla wa ala cintai adalah membebaskan hutang saudaranya. Ini berat. Ya kalau hutangnya 100 ya mudahlah. Kenapa sampai demikian? Ternyata hutang dibawa mati. Hutang bawa mati, Pak, enggak main-main. Betul kata orang dulu tuh, hutang dibawa mati. Sampai Nabi SAW nggak mau sholatkan orang yang punya hutang. Maka siapa yang punya hutang nih, kita nggak tahu kan. Ini nasihat buat anak kita semua lah. Semangat lo bayar hutang. Karena Nabi SAW nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Bahkan ketika Abu Qatadah menanggung hutangnya orang tersebut, Nabi SAW langsung tanya besoknya, ma fa'alad dinaron, sudah dibayar belum wahai Abu Qatadah hutangnya? Belum wahai Nabi. Besoknya tanya lagi, sudah dibayar belum wahai Abu Qatadah? Sekarang baru aku bayarkan hutangnya wahai Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? Al-an baradat alaihi jilduh, sekarang baru dingin kulitnya. Berarti disiksa terus, Pak, sebelum hutangnya dibayar. Itu seorang mukmin yakinnya, takutnya kepada Allah. Kabar dari Nabi SAW tercinta, amalan-amalan tersebut. Buktikan cinta kita kepada Rasul, bukan hanya sekedar di lisan. Dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, akhlak yang baik kalau hutang dibayar. Ternyata termasuk akidah tuh, Pak. Ya, akidah termasuk itu yang membuat akhlak seorang hamba baik.
Itu karena takutnya kepada Allah, dia pun menunaikan hak saudaranya, hutang bayar. Atau membayarkan hutang saudaranya. Ini apa kelebihan harta nih. Kalau disimpan hartanya Pak, enggak jadi apa-apa, enggak dibawa mati. Tapi kalau kita buat tadi seperti ini, amalan yang paling Allah cintai bagi seorang hamba, membebaskan hutang saudaranya. Bapak diam-diam nih, istri enggak tahu, enggak apa-apa. Kalau itu hartanya bapak, kalau hartanya istri bapak harus izin. Dan hartanya suami, kalau istri mau berbuat seperti harus izin dulu sama suaminya. Kecuali kalau hartanya bapak kasih orang nih, amalan disembunyikan untuk membayarkan hutang saudaranya, mungkin 100, 200, luar biasa amalan ini. Amalan luar biasa. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Yang selanjutnya, autadrudu hujuan, memberi makan. Nah, ini beri makan. Beri makan walaupun kita ya makanan sedikit bagi tetangga, beri makan. Ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beri makan. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Lakukan amalan ini, semua amalan ini adalah amalan-amalan sunnah, tapi masuk ke dalam surga dengan selamat. Tentunya bukan ini sebagai patokan. Kalau orang dia mudah melakukan amalan-amalan ini yang mudah masuk ke dalam surga, dia sudah mudah melakukan yang wajib. Apa kata Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya? Ya, ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi SAW berkata langsung, kota Madinah. Apa kata Nabi SAW? Afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Ya. Tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 amalan nih Pak. Ya, kata Nabi SAW, sebarkan salam. Kita jangan pelit-pelit ketemu sama saudara, assalamualaikum, jangan pelit-pelit. Dan ternyata dianjurkan ngucapin salam ini dalam riwayat yang lainnya, dan riwayatnya sahih. Ya, ini apa? Yaqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun enggak kenal selagi dia muslim. Assalamualaikum Pak Haji. Apalagi kalau pakai kopiah kan haji itu mesti itu. Pasti muslim lah ya kan. Zon. Ya, secara umum ucapin Pak, walaupun kita enggak kenal. Assalamualaikum. Wih, luar biasa, ini amalan menyebabkan seorang hamba mudah masuk ke dalam surga. Ternyata Pak, yang membuat kita itu mudah dalam merubah seseorang itu dengan senyum. Kalau kita salam itu pasti senyum, karena assalamualaikum aja senyum. Itu apa, masuk, dakwah itu masuk. Tapi kalau Bapak punya ilmu, hebatnya ilmu bagaimanapun, hafalan Quran bagaimanapun, tapi kalau ketemu orang mukanya kayak mau apa namanya berak, mau masuk WC itu orang nggak suka, nggak empati. Manyun aja. Senyumnya kecut. Senyum kecut. Ada seperti itu, ada. Murah senyum, ternyata bikin awet muda ya kalau beliau nih. Awet muda, kalau sering senyum tuh awet muda ternyata. Dan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang kedua apa? Watimut tu'am, kasih makan, baik yang kaya pun yang miskin. Ini amal luar biasa yang kedua nih. Tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat Pak. Amalkan ini Pak. Kedua apa tadi? Beri makan. Oh, kondangan orang kasih makan, ayo makan. Waduh, luar biasa nih Pak. Kondangan orang kasih makan, usahakan yang ya orang-orang apa yang ya jamaah kita kan soalnya makan aja, nggak ada acara apa-apa makan, cepet tuh. Kadang suruh baca doa, ya doanya panjang, udah lapar. Ya lihat kondisi lah. Ada teman cerita seperti itu ya, waduh panjang sekali. Akhirnya pulang dia. Artinya intinya kasih makan ya, makan, ayo makan. Yang ketiga, wasilul arham. Yang ketiga, wasilul arham kata Nabi SAW. Sambung silaturahim. Kita ini sama saudara kadang putus silaturahim, ya kan? Ya Allah, padahal saudara kandung. Sebabnya apa? Karena pengaruh istri yang jelek. Ini aduh, jangan sampai lah putus silaturahim. Ternyata orang yang putus silaturahim Pak, sengaja dia putus silaturahim, saudara kandung, bibi, paman ya, apalagi orang tua, itu susah nyeberangi jembatan Sirat, susah. Orang muslim Pak meninggal selagi dia muslim pasti lewati jembatan Sirat,
Pasti itu. Kita nggak bicara sama orang kafir, kafir nggak langsung masuk. Dan kita lihat tuh di bawah tuh neraka. Kalau lolos surga. Kalau orang putus silaturahim, susah, gemeter dia. Kenapa? Ternyata mereka teman Muslim, silaturahim itu dihadirkan Allah di kanan dan di kiri. Apa ada dua? Yaitu amanah dan silaturahim. Siapa nggak amanah, siapa putus silaturahim, gemeter itu lewat jembatan sirat tuh bisa jatuh. Yang putus silaturahim. Yang putus, dan silaturahim itu yang ada hubungan rahim, bukan saya sama bapak, itu bukan silaturahim namanya. Saya kesini Pak silaturahim, tapi nggak ada hubungan kerabat, bukan silaturahim namanya. Namanya ziarah, bukan ziarah kubur, ziarah. Asalnya ziarah. Ziarah itu mengunjungi saudara. Ya itu ya. Makanya silaturahim ini Pak menambah umur. Maksudnya umurnya berkah. Ayo bibi sama paman, jangan jahat-jahat. Ya. Yang keempat terakhir, amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam jannah dengan selamat. Yaitu apa? Washollu billaili wan nasu niyam. Salat malam ketika manusia sedang tidur. Berat, makanya sabar dalam ketaatan kepada Allah yang pertama tingkatannya. Dipaksa jiwa ini, Pak. Paksa jiwa ini. Maka Nabi SAW sebutkan tadkhul jannata bisalam. Masuk ke dalam surga dengan selamat. Ayo nih mumpung kita masih hidup nih Pak. Ayo semangat beramal soleh. Dari mana kita tahu itu amal soleh? Dari kabar Nabi Muhammad SAW, Rasul yang kita cintai, yaitu Al-Quran dan hadis. Makanya dalam ayat yang lain, siapa yang dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, siapa yang dia berpegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Berarti kalau kita meninggalkannya, sesat kita. Kenapa? Karena nggak tahu amalan itu benar nggak dari Nabi atau bukan. Itu dia. Karena menuju surga itu, amalan-amalan seluruhnya sudah dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW. Risalah telah sempurna sebelum wafatnya Rasul SAW. Jadi kita nggak boleh karang-karang ibadah selain yang telah ditunjuki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah umat yang baik, umatnya Rasul yang baik. Nah itu dia, yuk kita semangat nih sama soleh. Selanjutnya amalan dalam hadis ini, selanjutnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini adalah apa? La an amshi ma akhin li fi hajatin ahabu ilallah ahabu ilayya min ataka fi hadzal masjid syahran, Masjid Nabawi. Aku memenuhi hajat saudaraku. Ini dia Pak. Ini yang terakhir, amalan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Aku memenuhi hajat saudaraku lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Wih, nemenin hajat saudaranya. Pak Muslim misalnya, atau nggak ada istri kan Pak? Nggak ada istri ikut. Ayo temanin saya cari misalnya. Ayo temanin misalnya, temenin sama Pak Imam kita, temenin hajatnya dia, selagi bukan yang haram. Nemenin misalnya cari apa gitu, nemenin hajatnya sampai dia terpenuhi hajatnya, gitu Nabi SAW lebih sukai daripada iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi Pak. Ya Allah, luar biasa. Kita diajarkan toleransi kan. Tapi bukan yang haram. Kalau temanin untuk yang haram nggak boleh. Ya, teman yang haram nggak boleh. Ayo semangat nih kita beramal soleh. Kita nggak tahu kapan meninggal kita. Maka Mughirah bin Syu'bah menyebutkan, kalian berkata mata sa'ah, kapan sih datangnya kiamat? Bertanya-tanya apa sih tanda-tandanya, ya kan? Ya, maka beliau menyebutkan, man mata qamat kiamatuhu. Kalau meninggal dia mati, itulah kiamat yang pertama datang sama dia. Terputus amalnya, nggak bisa beramal soleh lagi. Itu kiamat pada awal dirinya. Maka sebelum kita kiamatnya datang, ya kiamat ya yang kematian itu datang, ayo kita semangat beramal soleh. Ya semangat beramal soleh. Mungkin ini Nabi kita sampaikan ya, maaf kekurangan. Artinya motivasi saja di sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk bekal-bekal ya menuju negeri kita sungguhnya. Ya apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan Pak, silakan.
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih Pak Rahim. Nggih Bang. Apakah dikatakan tentang intensi karya tidak yakin? Mungkin dia seperti lain, tapi tidak sampai sekarang. Dia itu gimana? Apakah dikatakan? Jadi kalau dia memuaskan mana? Iya, haknya ya. Haknya iya haknya. Iya. Betul-betulnya. Iya, ada hak seorang yang tertahan. Itu ada kisah dalam sebuah hadis dari Al-Bukhari ya. Dia kembangkan boleh. Dia kembangkan boleh. Dia kembangkan sebagaimana riwayat Al-Bukhari ini. Yang dia berdoa ketika ditutup goa. Dia berjalan, ada 3 orang, tertutup goa. Enggak ada yang buka kecuali Allah. Di antaranya dia berdoa, ya Allah, aku dulu punya tukang gitu, tukang gitu ya. Begitu dia kerja, dia nggak ambil barang, nggak ambil gajinya. Aku kembangkan sampai gunung penuh dengan onta, kambing, sapi. Begitu datang tiba-tiba, dia bilang ini seluruhnya milikmu, harta yang kau kembangkan. Jadi dia ambil. Ya Allah, kalau ini amal soleh, bukakan pintu yang tersisa, maka dibukakan. Berarti ini amal soleh. Berarti boleh dikembangkan. Kalau dibagikan ke bukan yang haknya nggak boleh. Tunggu sampai datang orangnya, atau kalau orang yang nggak ada kasihkan kepada ahli warisnya. Iya. Kenapa? Nggak boleh, haram hukumnya. Karena sewaktu-waktu dia bisa datang. Tapi kalau ada datanya, telepon misalnya, ada karib kerabatnya, ini sampaikan kepada. Apakah dia sudah meninggal atau masih ada? Kalau dia masih ada, hubungin, yang nggak bisa ditahan dulu. Kalau kita sebagai keuangan itu yang ditanya nanti adalah pimpinan yang di atas, karena kebijakan itu dari pimpinan yang di atas. Kalau kita cuma menjalankan, koordinasikan dengan yang di atas. Misalnya apa? Kalau dia dibagikan aja, jangan, enggak boleh Pak. Kalau paksa dibagikan, dia yang berdosa, kita enggak. Karena kita dipaksa. Termasuk seseorang yang dipaksa tidak berdosa. Bapak kalau dipaksa berzina, kalau enggak dibunuh, itu enggak dosa. Oh, bukan. Tapi enggak ada kayak zaman sekarang. Misalnya dia gagah, ditangkepin gitu, wah, disuruh, ya itu enggak berdosa. Seseorang yang dipaksa tidak berdosa. Di mana Pak? Iya, itu dia. Kalau dia sudah tidak tahu kondisinya, kita sudah nggak bisa ya, ditahan dulu. Lebih selamatnya. Ya, karena memang berat ya. Tapi takutnya sewaktu-waktu dia datang atau ahli warisnya datang. Makanya kita perlu ada data gitu, penting tuh, data keluarganya dan seterusnya. Itu kemampuan kita, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cuman jangan dibagi. Jangan dibagikan. Oke, demikian. Oh, enggak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nanti haknya misalnya gajinya 5 juta, ya kan? Nanti kalau dia datang kasih 5 juta. Kasih. Ya, dikasih. Iya, dikasih. Haknya tetap diberikan. Demikian, Pak ya. Oke, wallahu a'lam. Shawab. Tadi yang ditanyakan sama ini terkait dengan pembelian gaji yang berlanjut. Biasanya kalau dalam satu instansi pemerintah maupun swasta itu kan ada aturan yang harus Baik. baik itu yang rendah maupun yang atas, itu ya untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau diberikan hak kemudian kewajiban tidak berjalan, itu ada toleransi yang diberikan, tapi kan tidak selamanya itu harus dipegang oleh yang besar.
tidak harus berlalu-lalu sampai nggak tentu gitu Pak. Iya, iya, iya. Iya. Iya, kalau awal ada akad perjanjiannya, ada hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu tergantung dari persyaratan yang bersyaratkan kepadanya. Misalnya contohnya gajimu sekian, kalau masuk perusahaan ini, kalau engkau tidak mengambilnya dalam jangka waktu sekian, maka hilang atau dibagikan sama yang lainnya. Dan dia setuju, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada persyaratan itu, nah ini masalahnya. Gitu ya. Jadi bikin persyaratan. Orang masuk kerja, biasanya kalau perusahaan lengkap itu. Selama setahun udah diambil gajinya, maka dianggap hilang. Nggak apa-apa, boleh. Ya, dan dia menyetujuinya sebelum dia masuk. Ya untuk kedepannya demikianlah. Misalnya tidak diambil dalam 5 bulan, dibagikan ke teman-temannya atau dimanfaatkan untuk yang lain, itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia setuju. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Sebetulnya ambil banyak waktu. Tadi ini di luar kajian kami yang pernah memberikan itu misalnya ada program bahwa paribuan atau apapun yang terkait dengan yang misal atau misalnya ini macam ada yang mungkin kita dengar mau itu kan cenderung harus kita hindari, tapi ada juga yang program itu harus ya untuk bisa jalani. Ya mungkin kalau itu mau dimasukkan cuma ini hanya kita ambil airnya aja. Bahwa kalau yang cenderung kita harus tinggalkan itu kan ada salah satu ada main mungkin ya kontribusi masuk dan sebagainya sampai dengan lima item doang. Dan kita hindari karena itu ada kecenderungan potensi untuk berdosa yang kita dapatkan. Tapi ada yang mau sambil airnya depannya aja itu ada mungkin seperti yang kita punya program itu misalnya manfaatkan masa muda sebelum tua, manfaatkan apa ya mungkin sehatmu sebelum jatuh sakit, manfaatkan karyamu sebelum jatuh miskin, manfaatkan rumah atau gaji sebelum sepi, dan manfaatkan hidup sebelum mati. Dan itu hal barangkali yang terkait dengan 5 yang belakang itu Pak. Menurut saya yang terkait masa yang terakhir tadi atau tidak ini sudah. Iya, apa? Ya, sama-sama. Iya, intinya kita manfaatkan ya sebelum datangnya kesusahan ya, waktu sehat, waktu muda. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan kepada orang yang tua, yaumuka hadza mislu syababik. Harimu masa tuamu seperti ini, mampu ibadah kepada Allah mudah, ini karena kebiasaan di masa mudamu taat kepada Allah. Jadi kalau kita di masa muda itu Pak, nakal-nakal biasanya tuanya nakal itu. Makanya manfaatkan waktu muda sebaik-baiknya. Ya mungkin kita bisa seperti ini, mungkin dulu waktu muda-muda kita rajin juga sholat jamaah di masjid. Ya ini secara golibnya, secara umumnya. Tapi ada juga orang yang tadinya mudanya dia nakal-nakal, tuanya udah tobat. Ada seperti itu juga. Tapi secara umumnya seperti itu. Kalau dia di masa mudanya dia gunakan waktunya manfaat, maka nanti di masa tuanya seperti itu Allah mudahkan juga. Allah mau mudahkan. Ya intinya sebelum mati beramal soleh lah. Dan kita nggak tahu kapan datangnya kematian itu. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin, betapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Enggak ada yang tahu Pak, tiba-tiba kecelakaan. Ada orang ibu dia berkata, "Kenapa harus aku? Kenapa harus aku?" Ternyata suaminya dan anaknya meninggal di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Sama-sama tabrakan. Dan dia menyalahkan Allah. Ya, padahal ini adalah takdir yang Allah berikan kepadanya. Maka sebelum datang hal tersebut, beramal soleh. Beramal soleh karena nggak tahu kapan datangnya kematian. Kapan datangnya kematian. Demikian Pak ya. Ini manfaatkan waktu soleh, waktu luang. Oke, silakan Pak.
Oh nggih, Pak Haji Muslim, silakan Pak Haji Muslim. Nggih. Nggih. Allah. Iya. Ya kalau kita ya lihat-lihat lah ya, kalau kita di hutan di apa namanya dari Tarakan ke Samarinda lewat Kele gitu ya, tiba-tiba tengah hutan di stop orang ya jangan mau lah. Jangan mau. Tapi kalau misalnya ada orang yang kita niat baik, dia seakan-akan dia kayak pura-pura pincang, kita bantu dan niat pahala tersebut. Kita dapat pahala dari niat baik kita. Adapun kita dijolimin dapat pahala plus lagi. Dijolimin, itu namanya dijolimin Pak Haji. Ya kita dijolimin, maka setiap orang yang berbuat jolim sama kita nanti pahalanya kalau dia ada dilempar ke kita. Kalau nggak ada dosa kita dilempar ke dia. Makanya ada namanya as-sabru ala aqdarillah, sabar dalam takdirnya Allah yang buruk. Sabar kita. Nggak boleh berkata yang jelek. Kenapa harus aku? Seperti contohnya ada dia kena apa kotoran cicak ya kan, kenapa kok kena jidatku padahal dunia ini luas. Nah, ini enggak terima takdir ya kan, harusnya dia berkata alhamdulillahi ala kulli halin. Ya itu dia, itu yang diajarkan Nabi SAW. Alhamdulillahi ala kulli halin. Demikian Pak Haji. Ya tapi lihat-lihatlah kalau misalnya ada orang kadang, makanya zaman sekarang itu kalau kita mau minjamin orang susah, kenapa banyak nipu. Banyak kalau hutang nggak dibayar juga susah. Kita lihat-lihat juga nih, oh teman kita. Makanya kalau kita jamaah sholat enak kan. Oh ini orang baik, insya Allah. Walaupun misalnya dia nggak bayar ya kita bantu dia. Karena dia antara membebaskan hutang saudaranya. Nah, ini amalan nanti di akhirat dinaungi Allah yang nggak ada naungan kecuali naungannya. Ya membebaskan hutang saudaranya ada hadis Pak Muslim. Tapi berat ya, bebaskan hutang saudaranya itu berat. Tapi pahalanya dinaungi nanti di padang mahsyar Pak. Yang orang-orang saat itu kendelam dengan keringatnya dari lutut sampai telinganya. Keringat kendelam keringat dosa-dosa. Dan orang ini dilindungi Allah, dinaungi Allah. Makanya amalan di dunia itu berat. Makanya butuh kesabaran memaksa jiwa untuk ketaatan kepada Allah. Nggih, demikian Pak Haji. Nggih, wallahu a'lam bissawab. Nggih. Nggih Pak Haji. Nggih, Allah. Nggih, Allah musta'an. Allah musta'an. Allah musta'an. Iya, enggak apa-apa. Iya, iya nggak apa-apa juga. Kita melihat dalam kondisi kehidupan kita, ya ini apa? Kaidah fikih darul mafasid muqaddam al jabil masalih, menimbang maslahat mudarat. Misalnya kita bantu orang nih, ada istri takut diapain, ya nggak apa-apa. Kita mau tinggal istri di mobil, dibawa ke masjid, itu nggak apa-apa. Timbang maslahat mudarat. Ini enaknya ketika kita memiliki ilmu, ya menimbang maslahat mudarat. Ya, dalam keadaan kondisi apapun. Demikian Pak Haji ya. Oke, Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya Pak ya. Mungkin oh ada ya, silakan Pak. Oke, monggo. Tafadhol. Oke, monggo silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustaz. Nggih, kurban. Kalau sapi itu kan misalnya 2 tahun lebih ya Ustaz. Bagaimana kalau sapi Brahma
sudah lebih dari ukuran sapi-sapi yang ada seperti sapi Bali atau sapi Madura. Bagaimana kalau sapi lusi itu kurang dari 2 tahun bahkan untuk kurban? Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurbannya sah, cuman kurang afdol. Kurbannya sah, ya cuman kurang afdol. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Artinya boleh, tapi kurang afdol. Oke, monggo Pak Guru. Oke, fadhol Pak. Oke. Oke Pak. Di tempatnya saya di sekolah ada yang Tuhan. 7 orang satu hadis. Ada teman non muslim. Oke. 2 orang mau ikut bergabung di kelompok tersebut. Apakah boleh atau tidak? Itu saya dulu belum bisa menjawab karena nggak kenal itu kontak saya. Mana kalau boleh? Iya, sebagian ulama membolehkannya. Cuman dia tidak dapat pahala. Sama seperti orang non muslim, dia berkorban, boleh diterima korbannya. Iya, boleh diterima korbannya. Yang tidak boleh, yang dia bukan termasuk kurban, cuman termasuk sedekah biasa, satu kelas yuranan lebih dari 7 orang. Ya kan biasa kan untuk mengajarkan korban misalnya kan, alasan guru, maka ini bukan kurban tapi sedekah biasa, penyembelihan biasa. Karena lebih dari 7 orang. Karena kelas kan 40 tuh. Atau satu kelas yuranan dapat 1 sapi. Ini namanya bukan kurban tapi apa? Sedekah biasa. Ya pemotongan biasa. Ya wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Guru nggih. Nggih. Iya boleh. Boleh enggak apa-apa. Insyaallah khair. Nggih. Nggih. Ya, sama-sama Pak. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya oleh rekan Bu Ibu Bapak. Silakan Pak Haji. Oh, nggih beliau, insyaallah. Barakallah. Waalaikumsalam katu. Iya. Ya, maka yang menanggung adalah instalasi tersebut, tapi dia yang bertanggung jawab. Akan dia ditanya nanti di akhirat tentang perbuatannya, merugikan rakyat atau tidak. Ya, manfaat apa tidak akan ditanya. Cuman yang membayar hutangnya adalah negara atau instalasi tersebut. Misalnya kita berhutang atas nama instalasi kita pimpinannya, maka nanti yang bayar instalasi kita dan pemimpin setelahnya. Tapi dia tetap ditanya nanti perbuatannya, merugikan atau menguntungkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, monggo Pak silakan. Berikutnya untuk ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini beliau. Dengan itulah sampai jam. Udah siang ya, ada jam 6 lewat ya. Ya, sudah jam 6 lewat ya. Mungkin ada kegiatan kita macam ya. Ya, iktafaituna kalami, maaf salah kurangan, mudah-mudahan manfaat ya, kita sama-sama semangat ya, saling ingatkan ya, ta'awun, saling membantu untuk berbekal-bekal di akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.